Lamun jalma di piwarang anu tapi aduh punten teu biasa. Mungkin tawadu tapi kada disijieun dina kubur hikmah. Ya, pangasakan di piwarang cimpuring sin ada neraka kali rai tangtos tos kenging limbang. Ya santeuna bisa maca kitabna. Itu ngabelah konten. Dan mobil jama tangtos di antara al-mukarramun yang ngaraos haneueul atau kecewa jauh-jauh datang dia. Kurang awe hikam dia teh kersani Gusti. Simkuring begitu nanti tugas eta ningalna ka uang, ningalna oye teh hakikat mah teh Gusti. Kurang tuturkeun we. Walaupun ada urang mah kaya ning wayang bisa coba yang angin cara yang oke ya. Saat itu membuka kanggo simkuring pun lanjut kang Fadli sinarep pun adik kang Aib di pasihan tugas sudah ngaji kanggo ngabahas juz 2 diajar ngabahas juz 2 dan kang ngaji juz 1 abdi tiluan ngahancar juz 2 dan semangat anu tos ngabantu kitabna urang kawitan ku ngalogat tujuan. Halaman 2. Nawit tadi halaman 108. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man maha suci dat lam yaj'al kang ora andadiaken ieu man ad-dalila ing tetengger ala auliyaihi ing atase piro-piro waline man illa min haitsu dalili angin saking sakira-kira illa min haitsu dalili angin sakira-kira dalil alaihi ing atase man walam yusil lan ora nekaaken Allah kata Nabi man walam yusil lan ora nekaaken man ilaihim maring ya auliya illa man angin ing wong aroda kang ngarepaken ya Allah ayu sila ing yenta nekaaken Allahu ing irman ilaihi maring Allah rubama atla'a terkadang ningaliaken Allah ka ing sira ala ghaibi malakutihi ing atase gaib alam malakute Allah wa hajaba lan ngalimi Allah angka saking sira al istisrofa ing ningali ala asroril ibadi ing atase piro-piro rahasia piro-piro hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sami-sami pahami heula hikmahna. Ieu hikmah numutkeun simkuring nyarioskeun perkawis walina Allah. Sadeacan ngabahas kana hikmahna peryogi aya sababaraha hal anu disepakati kurang sadayana. Margi pemahaman anu beredar di kalangan masyarakat awam di antawisna kahiji
seueur anu beranggapan bahwa wali Allah itu zaman kiwari mah geus aya. Dan mungkin termasuk nu aya di dieu oge ada nu beranggapan seperti itu. Jadi nganggapna wali teh lamun menyarioskeun wali jalmi-jalmi zaman baheula. Ayeuna mah geus eueuh wali. Laras ke pemahaman seperti itu kantos kedah diwalarna nganggo referensi, nganggo dalil. Upami teh orang masih beranggapan bahwa zaman kiwari tos teu aya wali, secara tidak langsung berarti orang ngahapus karena salah satu ayat Allah di Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Salagi ayat eta masih tertulis di Al-Quran, maka wali Allah nepikeun ka kiamat pasti ada. Bahkan numutkeun Imam Al-Hujwiri dina kitabna Kasful Mahjub anjeunna ngunggalkeun hatta anal amtar tanzur minas samai bi barakatihi. Bumi lamun dupikeun ka kiwari masih keneh nurunkeun hujan, saeta teh ku berkahna para wali. Ku berkahna para wali. Watun bitun nabat minal ardi bisofai ahwalihi. Jajadian ting pecang hula tina jero bumi jarati di luhureun bumi eta teh kulantaran bersih tingkah-tingkahna sikap-sikapna para wali Allah. Jadi kurang ayeuna biasa tuang, biasa menikmati hal-hal nu aya di bumi eta teh kulantaran aya wali Allah. Upami saur bahasa uwana mah muntang hirup ka wali-wali Allah. Maka lamun aya sebagian orang menganggap bahwa wali-wali Allah teh aya mah geus aya, sami sareng nganapikeun kana nikmat Allah nu dipikeun ka urang melalui para wali. Salajenna wa yantasiruna lal kufari bihimmatihim. Saur Imam Al-Hujwiri nepikeun ka Allah nulungan ka jalma Islam ngarehkeun jalma-jalma kafir oge eta teh ku semangatna para wali. Para sarua kapungkur sok nyontokeun kunaon di Mekah tiap waktu jutaan manusia ngadoa bari nangis supaya Allah nulungan ke Palestina, supaya Allah nurunkan pitulung Palestina dibantai terus-terusan. Tapi demikian keayeuna cahaya padahal ngadoa jutaan di payungan tempat anu mulia di tanah haram anu dimuliakeun. Sakali ibadahna berbanding 100.000. Tapi kunaon? Tiap waktu ngadoa supaya Allah turunkan pitulung kanggo saudara orang di Palestina tidak turun-turun keneh wae. Tah jigana tina kulantaran teu ngarasakeun teu ngahargaan teu mensyukuri karena aya wali Allah. Lamun ninggalkeun nas kana teks eta mah urang bisa meunang kalawan jalma kafir teh eta teh aya pitulungna wali Allah. Maka sawa kantos nyangamkeun dina kajian ahli-Hikam bahkan waktu perang Badar anu jumlah umat Islam namun sakadar 313 pasukan kafirna 850 hampir 1000 3 kali lipatkeun. Tercatat di sejarah bahwa umat Islam meraih kemenangan walaupun jumlahnya kalah-kalah, persenjataan kalah mutakhir. Ya, lamun ti musuh mah nganak panah, tumbak, pedang,
pasukan Islam untuk membawa senjata. Lamun aya nama baju oke teu make sabab kaum duafa sebenarnya. Ya, ngadadak hidup orang lamun ayeuna keur nutupan gagaduhan ngumpul ini perang berorang pikiran senjata. Tapi kunaon makna saja di ayat Kanjeng Rasul mengiring perang, misal ulama bisa jadi eta karena ayat ikut andil di ahlu sufah. Ahlu sufah mah mengiring perang atas perang Badar. Mana hari Badar di Masjid Nabawi mengiring perang. Ada uang dan nyalip bisa jadi menangkan umat Islam mengajari lungsur Nabi tulung Allah dina perang Badar. Saja bidikan di Nabi oke ayat ikut campur di ahlu sufah. Nah, zaman kiwari jalma entong kersa nyuhunkeun bantosan ka para wali percaya oge henteu. Ya, seueur anu ngabid'ahkeun. Memang aya santri ngabring jarak ka makom para wali naon cenah bid'ah, syirik, yang sajadi. Bisa jadi eta anu janten penghalang karena unsurna pitulung Allah mengatakan pangarsa uang waktos sababaraha taun kapengker sadeacan anjeunna ngantunkeun ngalacak makam-makam para wali nu aya di Sukabumi dikumpulkeun ku anjeunna. Biasana sok sareng salah sawios ustad di dia aya pajen guru di SMK. Termasuk ada pernahkah salah satu makom di Penggeran Garden City, ayat terang di kota ayat Garden City. Eta tempatnya seseorangnya sopi anu mujaraja malaki jarang mengimat begitu di para kemaksiat. Tapi di Penggeran ayat makom salah sawios penyebar Islam di Sukabumi. Ku anjeunna di rumah seueur di makam-makam nusanesna termasuk itu di Cimuncang Mama Husein ku anjeunna diayakeun hawa terus dibangun ku anjeunna sareng leongan sareng warga masyarakat itu. Margi anjeunna berpemahaman bahwa menghargai para wali itu salah satu cara kanggo menurunkan ilmu Allah, menurunkan musyawarah. Eta kahiji janten kurang pilih ayat ini anu berpemahaman bahwa ayeuna tos teu aya wali Allah, maka robah. Hilangkan pemahaman bahwa wali teh kudu ngagayabah. Da urang mah ka suatu film lantaran sok nonton film Wali Songo geuningan. Ya, dina DVD anu ka mana-mana teh ka udah tahu jubah terlepas di atas bed subhanallah gitu. Jadi kaurangna oke mere pemahaman bahwa wali teh begitu. Nah, ngaliwat jeung nu mabok di cara tong mabok teu urut langsung boleh pak pingsan. Atawa aya nu kerek ngalumpalkeun awewe ka Gunung Merapi sumping salah sawios wali ngadoa supaya turun hujan. Itu terjadi kumalna asup Islam syahadat begitu wali. Jadi dihubungkeun pasti jeung karomah bae. Ya, itu. Upami diteliti na segi bahasa yang disebut wali teh naon atuh? Pami saur santri wali teh sagana isim fa'il. Wazan fa'ilun. Biasa dua makna. Biasa memang wazan fa'ilun di mana isim fa'il. Jadi waliyun di mana isim fa'il atau waliyun di mana isim maf'ul. Namun waliyun di mana isim fa'il hartosna man tawalla ta'atuhu. Jalma anu terus-terusan taatna, eta disebutna wali. Jadi seueur keneh ngalaksanakeun taatna, tibatan ngalaksanakeun maksiat. Sedangkan lamun eta
wali lebetna kana fa'ilun bimana isim maf'ul nyata jalma anu maya tawallahu amrohu, jalma anu sakabeh perkarana diurus ku Allah. Jadi kejiwaanana, ruhna, dirina tos teu aya daya upaya meresapi, mendalami karena kalimah la haula wala quwata illa billah. Lir kayaning nu maot di tangan jalma anu ngamanjikeun, lir kayaning orok di beungeun indungna. Tos teu aya daya upaya sadaya tos dipasrahkeun sehingga ku Allah diurusna. Pamilina hadis qudsi disebutkeun kaula jadi paningalina, kaula jadi pangbengena. Seperti itulah wali secara kebahasaan. Lamun teh mah wali ningali kana teks Al-Qur'an anu tadi diapiaoskeun disebut wali teh alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jalma anu beriman jeung bertakwa. Upami wali teh jalma anu beriman jeung bertakwa, maka nepikeun ka kiamat pasti aya. Sabab parentah iman jeung takwa terus-terusan aya nepikeun ka kiamat. Masalah di Al-Qur'an aya parentah iman jeung takwa pasti aya. Maka pasti kudu aya terus-terusan. Muamalah pasti. Namun Imam Ibnu Arabi dikutip ku Syekh Yusuf An-Nabhani di Jami' Karomatil Awliya nyebutkeun bahwa jumlah para wali setiap masa teh tetep nyaeta 124.000 sejumlah para nabi. Lamun aya nu maot hiji langsung digentos ku Allah. Upami teh mah aya nu ngandun salah sawios wali ngandunkeun teh digentos deui ku Allah, maka tadi ya pemirsa ulama lawan nafasal minhum wahidun ma nabatat anbatun minal ardi moal aya jadian menjadi wa ma anzalatil ma'u minas sama moal aya cai turun di langit. Lamun aya hiji wali nu mawa teras teu diangkat wali musan dia apa proses konstan tetap permanen setiap masana pasti aya 124.000 wali membuatkan Imam Ibnu Arabi. Nah, jadi wali teh dugikeun ka ayeuna aya dan kunaon atuh teh kanyahoan. Nah, eta anu dibahas ku ieu hikmah. Jadi seurang ge anu tangtos saumur hidup can ngarasa pernah panggil jeung wali pasti ada, tapi aya oge anu sekali-kali aya ya. Kunaon pangna para wali teh henteu kanyahoan atuh teu dibolehkeun ku Allah teh sehingga sakabeh jalma nyahoeun tadi antawisna hikmah ieu mengarahna ka dieu. Urang pahami sasarengan subhanallahi maha suci zat lam yaj'al anu henteu ngajadikeun Allah ad-dalila kana tetengger ciri tanda auliyaihi kawali-wali Allah illa min haitsu dalil alaihi kecuali eta dalil teh jadi ciri bikin Allah, jadi ciri ka Allah. Ieu hikmah sanes paminoh simpulin sanes ngajelaskeun bahwa wali Allah teu gaduh ciri. Tapi komo kami nganggo ilmu balaghah mah aya illa tumiba sabada nabi disebut ada naon teh? Adawat qasar adawat qasri illa innama mantubun wa takdimun kama dapat jamalina johar maknun. Adawat qasar lamun aya illa atau istisna sanes nabi maka kasusna qasar. Jadi sanes nyebutkeun yen wali Allah teh aya cirina, tapi menegaskan bahwa ciri wali Allah petunjuk menemukan wali Allah, maka itu jadi petunjuk menemukan Allah. Waduh.
Ya maaf, lupa saya lupa. Aduh, biasanya rasanya di santri wae, jadi bahasa Sunda. Wae kalau tuh namanya luar biasa senang. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia, dari mana Pak? Oh dari Tegal ya. Tentu tak kalau pakai belum ngerti. Ya, malu terbiasa nama santri walaupun ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Tapi dan sekali lah dia jadi variasi bahasa Sunda, biasa namun bahasa Sunda. Dia mah kan santri lah ada di Tegal. Ya maaf. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Jadi kedepannya mungkin harus banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun kurang sudah pakai pakai bahasa Indonesia. Be Abdul gitu kan, kurang tolong kayak cita rasa beda. Nah, diulangi lagi. Jadi hikmah ini bukan menegaskan bahwa wali Allah tidak ada tanda, tetapi lebih ke penegasan bahwa tanda wali Allah, petunjuk menemukan wali Allah itu menjadi petunjuk menemukan Allah. Kalau kita sampai kepada wali Allah, sudah bisa bertemu dengan wali Allah, maka itu tanda bahwa kita akan sampai kepada Allah. Ketika saya membaca hikmah ini, langsung ingat ke masa lalu. Ya, dulu waktu di sekolah, kalau lagi pramuka, saya pernah ikut Bantara. Di antara kegiatan dalam pramuka yang disenangi adalah tanda jejak. Ada yang pernah ikut pramuka? Pernah. Ayat tanda jejak, ayat ada. Ya. Apa tanda jejak itu? Menemukan tempat dengan oleh panitia, oleh si kakak-kakaknya itu diberi tanda-tanda. Ya. Apa tandanya? Panah. Ya, jadi kalau kita menuju ke tempat kasih panah. Berarti belok kiri. Belok kanan. Kalau umur dan turunanku. Dikasih tanda. Tapi kadang panitianya juga tidak begitu mempermudah karena dipersulit. Tandanya sok disumputkeun, aya di kolong sawu, aya di tukang batu, aya di tangkalan, atau dibuat dua tanda tapi beda warna. Ya, tandanya sama, yang satu ngarah ke kanan biru, yang satu ngarah ke kiri merah misalnya. Ya, supaya tidak terlalu mudah. Nah, anggaplah bahwa tanda panah itu adalah wali Allah. Tanda panah itu adalah wali Allah. Tempat tujuan yang akan kita temukan itu adalah ibaratnya Allah. Jadi ketika kita menemukan tanda-tanda, misalnya tadi tanda panah yang benar itu bagaimana? Misalkan warnanya harus biru, ya, ukurannya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, kalau kita menemukan ketika berjalan, kemudian menemukan ada panah dan tanda-tanda panahnya sesuai dengan yang diberitahukan oleh panitia, si kakak-kakak pramuka, biru, ukurannya sedang dan sebagainya. Nah, berarti kita itu sedang hampir menemukan Allah. Ketika tanda-tanda tersebut terus diikuti, tanda panah tersebut terus diikuti, maka kita akan sampai ke tujuan, kita akan sampai kepada Allah. Bisa dipahami sampai sana? Ya. Jadi saya ulangi bahwa hikmah ini menegaskan bahwa tanda-tanda atau petunjuk menemukan wali Allah menjadi petunjuk menemukan Allah. Kalau kita sudah bisa bertemu dengan wali Allah,
maka itu menjadi peluang besar untuk sampai kepada Allah. Yang mana sampai kepada Allah ini menjadi tujuan utama kita di sini. Dulu gua ketika ngaji nikah terus-terusan mendoktrin kepada peserta bahwa kita itu harus usul. Usul itu bukan pekerjaan orang-orang hebat terdahulu, bukan pada waktu di 3 bulan. Ya, kurang itu usul. Nah, kalau ingin sampai kepada Allah, maka diantaranya harus menemukan wali Allah. Makanya selanjutnya walam yusil ilaihim, walam yusil, dan tidak menyampaikan Allah ilaihim kepada para wali Allah ilaman kecuali kepada orang aroda yang orang tersebut yang Allah berkehendak ayyusilahu ilaihi untuk menyampaikannya kepada Allah. Jadi Allah tidak menyampaikan seseorang, tidak mempertemukan seseorang dengan para wali Allah kecuali Allah berkehendak untuk menyampaikan dia kepadanya. Ya, kayak tadi aja. Kalau kita sudah bertemu, sudah menemukan satu tanda panah, walaupun belum sampai ke Allah, ya belum sampai ke Allah, tetapi dengan menemukan satu tanda panah itu sudah ada peluang untuk kita sampai kepada Allah. Ya, bisa dipahami. Nah, begitu. Bisa dipahami. Nah, tetapi sebagaimana dalam contoh tadi bahwa ternyata untuk menemukan tanda panah terkadang lebih sulit daripada menemukan tujuan. Lamun hayang tepi ka tujuan itu kan tanda panah asalnya kapan di mana? Itu lupa lagi. Asal sudah ketemu panahnya. Kalau kita ingin sampai ke tujuan, ikuti saja tanda panah. Tapi permasalahannya kadang menemukan panahnya pun itu sulit. Kadang menemukan panahnya pun itu sulit. Jadi di sini juga ditegaskan bahwa mengetahui wali Allah itu lebih sulit daripada mengetahui Allah. Kenapa? Untuk mengetahui Allah cukup dengan segala sifat kesempurnaan, segala yang baik-baik disebutkan dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Beda dengan wali Allah, karena sama-sama manusia. Ya, kita tahu kentutnya, sama-sama bau. Kita tahu makannya, kelihatan jemur. Oh, mana boleh orang jemur gitu. Jadi ditutupinlah bersifat kabasariahan. Sulit, ya, sulit. Sebagai contoh yang mudah, lebih banyak orang yang beriman, lebih banyak orang yang percaya kepada wali. Lebih banyak yang beriman, yang percaya kepada wali sedikit. Ya, banyak yang tidak percaya kepada wali. Mereka dianggapnya namanya bid'ah, syirik, musyrik. Waktu bulan kemarin, bulan April, Madrasah Umi memberangkatkan jemaah umroh. Alhamdulillah saya ikut. Saya nggak tahu tempat-tempat di sana. Hanya dengar-dengar orang ribut pada semuanya pada ingin melihat Maulidun Nabi, tempat lahirnya Nabi. Ingin melihat ke sana. Saya penasaran tempat lahir Nabi, rumah Nabi itu di sebelah mana? Ketika jamaah saya ngapalin sama Mbah Sadi dulu sama Mbah Sadi di rumah mencarinya.
Gak ada yang tahu. Saya mencoba bertanya kepada asharnya, habis-habis saya bahasa Arab gitu. Min aina maulidun Nabi, aina maulidun Nabi, di mana tempat lahir Nabi? Yang membuat saya prihatin, ditutupi. Jadi orang nggak boleh tahu tempat lahirnya Nabi. Si Askar menjawab sambil nunjuk-nunjuk, Gebla Jabal, sebelum gunung, jauh. Padahal, tapi digerakkan ke Allah begitu, nggak percaya, jauh-jauh dari nggak cek batur, oke, arah kuasa dirinya cakap sumber cahaya, dekat sumber cahaya. Si Askar menyebutnya Gebla Jabal, sambil menuju gunung yang jauh. Bertanya lagi kepada beberapa orang, bertanya lagi, sampai ketemulah ternyata gak jauh-jauh amat, di pinggiran saya menanyakan di pinggirnya, ditunjukkan kuasa apa belajar sebelum gunung. Dan ternyata tempatnya itu sudah dijadikan perpustakaan palsu. Kenapa dibangun perpustakaan? Supaya berziarahan. Kenapa? Karena banyak orang yang berdoa di dunia, banyak orang yang berdoa di tempat lahirnya Nabi, banyak yang baca doa di sana, banyak yang nyabahan gitu. Saya setelah ziarah di sana, coba nyabak dindingnya, hal, saking berulang-ulang, ya, dari anaknya syirik bin ya. Nah, begitu. Terus kalau memang wali Allah itu ada tanda-tandanya, apa tanda wali Allah? Banyak kitab para ulama yang menyebutkan beberapa tanda wali Allah, seperti di dalam Syarah Az-Zarqi ada disebutkan. Di antaranya tanda wali Allah selalu perilakunya, tindak tanduknya selalu sesuai dengan syariat dan sebagainya. Tetapi yang saya pakai yang lebih mudah adalah yang pertama, yang terdapat di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Suatu saat para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Auliyullah, siapa wali Allah itu ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Alladzina idza dzukirallah." Yaitu orang-orang yang apabila dilihat maka dengan melihatnya saja membawa kita ingat kepada Allah. Membawa ingat kita kepada ingat dia mah ingat ke Allah. Banyak ulama di sini yang habaib yang menurut saya kalau melihat beliau langsung ingat ke Allah dengan spontan. Ya seperti Al-Habib Umar. Ini mah tidak berpolis ya, tidak mengatakan bahwa boleh wali Allah di ayat 17 yang angkat. Hanya kalau menggunakan hadis tersebut, maka saya ketika melihat Habib Umar yang dari Yaman itu yang hafal Ihya, jadi Ihya itu beritahu, nah buruknya dikalah. Komo Quran mah, komo hadis mah, beliau hafal 100.000 hadis. Ya, kalau dikumpulkan seluruh kitab-kitab hadis di dunia zaman sekarang mau nyampe 100.000 hadis. Karena beliau menghafal hadis bukan dari kitab, tapi dari talqin disebutnya, yang menerima dari para guru langsung. Sebutnya Hufadzul Dunya, zaman sekarang Hufadzul Dunya hanya satu-satunya katanya, yaitu Habib Umar. Karena tidak ada yang mencapai hafalan hadis sampai 100.000. Beliau atau di antaranya bukan maksud gua tuh sih terserah, ini mah bagi saya pemirsa luar. Jadi ingat lagi ucapan beliau ketika di Hikam 2011 kalau nggak salah. Karena bedakan jalma kelas mulki atau kelas lahut mah
cobaan tes tawasulan. Kelas mulki itu ya kelas ini, kelas di sini. Kalau lahul itu sudah ke sana, udah usul. Kelas wali juga lah. Dengan jalan biasa atau wali mah kalau di luruskan begitu mungkin. Kalau di permudah untuk membedakan mana jelema kelas mulki kelas lahul mah coba ada tes tawasulan. Ketika kita sedang butuh pertolongan, coba robito istilahnya dalam bahasa robito. Panggil orang itu panggil. Ya, misalkan Assalamualaikum ya Sayyidi Syekhuddin Agifni. Kadang ke musik sebenarnya nyebutkan Agifni kamar musik kan. Dan kita ngomong biasa, orang masuk karena mancing, punten tak menyenangkan aja, masuk itu kan. Itu kita turun, yang kita minta turun. Aku tuh mah udah dan ramah ya turunan. Namun benar maka insya Allah di bulan itu namun anggar itu berarti hari ini ya pengalaman ini sana sikuring pada pembodos-bodos atau nama sana ya bagi para pengamat mereka mendengar cerita orang soleh menurut sebagian pendapat, menurut mursyid torekat di Amerika mau hilapin minat simpuling kado hubungan obrolan sufi minat Gabriel yang dosen psikologi itu jadi mursyid torekat. Menurut beliau bahwa mendengarkan cerita-cerita orang soleh khususnya guru-guru soleh bagi pengamal zikir itu lebih besar manfaatnya ketimbang zikir sendiri. Jadi lebih gede, lebih besar manfaat mendengarkan hikayat-hikayat orang soleh khususnya gurunya daripada zikirnya sendiri. Kenapa? Zikir sendiri bagi murid tadi ini mungkin banyak bohongnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hutan dan kabaja, la ilaha illallah, dimana kondi motor, itu kene. Tapi mau mendengarkan cerita-cerita orang soleh bagi saya sendiri, ya ada yang berusaha ingin mengikuti langkah-langkah mereka. Maka kalau saya banyak menceritakan ucapan-ucapan berkesawa atau kelebihan beliau, ya bagi saya sendiri itu lebih bermanfaat. Ya. Dan mudah-mudahan bagi semua yang juga manfaat. Saya waktu masih kemarin umroh, orang-orang banyak yang tertarik untuk mencium Hajar Aswad. Bagi saya pribadi, dari sombong ada sih ingin, tapi gak terlalu banget gitu. Orang sampai mau berdesakan. Ada perempuan yang sampai jatuh pingsan. Itu menyerang badan, kemudian nyeliti sakewekin di batu itu nyala kena kewek batu. Ditinggal itu ke batu semangat amat mengajar asal. Walaupun saya kurang begituan tersiap. Jadi ingat cerita Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar ningali batu di Hajar Aswad, namanya di Hajar Aswad. Pertama batu kurang jelema sih. Mau yang mana yang jelema? Dia jelema, kan soal Sayyidina Umar, dan kurang Nabi nyium kan Hajar Aswad kan urusan kan. Ya itbawe kan Rasul bae ke hati ya. Kasih kuringnya aja we ke rumah. Rencana dia kumpul di kamar mewarsa rojo ke kamar langsung alhamdulillah pas 10 kali dia aswad rojo berdiri pas 10 kali sampai ayo urang bukan aja karena ya kan kelas mereka hoyong nyium aja ternyata saya gitu ya simpel yang berarti dia bukan itu jalan kumbadan ya kesuku cari dulu jauh bikin kasuku ketihan jadi dicabut batu banyak. Sampai saya 3 kali mencoba mencium itu berhasil ya hasil itu ya. Terus pakai tips di babaturan cobaan cuma di belah kiri
di belah kanan, di belah kanan. Jadi nanti terbawa harus yang tawaf nempel di kasar-kasar Anggis ke asuh headset kan. Saya nyobaan suka tidak dosa itu kan. Saya banyak dosa mungkin. Maka sambil tawaf saya terus baca la ilaha illallah subhanahu itu sebanyak-banyak dari tawaf sambil tawaf baca itu terus. Dari tawaf cobaan deh ingat sampai dicampur. Cobaan itu sholawat sambil tawaf lagi baca sholawat terus. Beres tawaf coba ingat sama kenek lagi. Kunaon dia kurang bahasa naon gitu. Apa salah saya? Kenapa saya sampai tertolak oleh Allah gitu ya? Pikiran saya itu begitu. Berarti kalau dosa kita jadi izin aja yang biasa. Yang cobaan kumardi rencangan karena teman-teman yang berhasil mencium hajar aswad itu sambil ngomong kami mereka buat alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Saya Robi 3 kali yang saya tahu katanya dia juga Robi Toko lancar. Terus Allah rasa alhamdulillah lancar tapi mah ada dulu juga. Saya ingat cobaan dua orang tanya pokok kalau program itu bukan guru. Saya kan punya guru. Maka dicoba oleh saya. Ya, nggak sampai tawaf ini, nggak putus asa, sudah putus asa. Sudah beberapa kali dicoba, berhasil. Harusnya itu diberi lagi, baik balik. Tapi di cobaan penasaran ini, nggak sampai tawaf, belum kawan. Mulai jalan. Ya walaupun nggak kayak orang-orang tiba-tiba terbuka jalan begitu, enggak ya. Sudah lalu di jalan belum gitu. Ya enggak. Tapi nggak kerja. Tadi masuk diasuh-asuh. Itu biasa jalan biasa. Ada penghalang ya ada sama tapi nggak kerja. Maju terus. Sedikit-sedikit tapi maju terus nggak sampai 3 menit. Ya. Gak sampai 3 menit baru cium. Bahkan sampai nafsu ada kebel dari itu namanya juga pakai nafsu kita dipikir orang ini bukan gitu jadi tapi nafsu itu benar-benar baik itu bisa begitu banyak percobaan aja itu tanda-tanda wali Allah kalau dilihat membawa ingat kepada karena apapun misalkan ya, saya kalau bertemu dengan uang, melihat beliau, yang pertama diingat apanya? Apa ya? Lain galak, tegas. Beliau itu tegas sekali. Ya, kalau beliau sudah marah, wah, mampet, diin, bagaimana? Sudah kabut, takut. Ya, karena pernah dimarahi tidak sholat berjamaah, maka diantara kalau saya ingat beliau ingat karena sholat berjamaah. Pak itu mamanya terkawang juga, sangat alusan, gitu. Kalau melihat Habib Umar, karena beliau itu ceramahnya sering menceritakan keagungan Nabi, maka saya ingatkan Nabi, ingat Nabi yang maksudnya ingat Allah, begitu. Ya. Nah kalau lihat pakai sahabat, karena beliau itu mursyid tarekat Qadianiyah Sabandiyah, so langsung ingat pikir kopi langsung, lihat apa langsung hati begitu. Itu ciri-ciri wali Allah. Atau yang kata kepada seruan, ya coba atau langsung. Tapi jangan langsung memponis ya. Orang-orang sudah memponis bahwa itu wali Allah. Tapi keluar coba di tawasulan mati, kenapa? Pintinya sama orang, kan boleh menawar. Dua dosa itu ya. Kita yang terlalu banyak dosa sehingga tertutup ya gitu. Tuh. Jadi dari hikmah yang pertama di juz kedua ini kita tahu bahwa yang pertama wali Allah sampai sekarang ada. Ya, hilangkan persepsi wali Allah harus banyak aroma, enggak. Nah,
Enggak ada hubungannya dengan karomah. Bahkan karomah bagi wali Allah itu dianggapnya ranjau, ya, takut terjebak. Enggak. Bukan, tidak ada hubungan dengan karomah. Kemudian yang selanjutnya tanda-tanda wali Allah disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya yang saya tahu barusan sudah disebutkan. Itu satu. Kemudian hikmah selanjutnya, Rubbama atla'aka ala duit, rubbama atla'a, terkadang ningalikeun Allah ka anjeun. Terkadang Allah memperlihatkan kepada kamu, kepada Anda, kepada kita boleh. Ala ghaibi malakutihi, diperlihatkan oleh Allah kegaiban alam malakut. Nah ini agak ngaclok juga sih, agak apa ya? Soalnya tentu masih banyak yang baru mendengar alam malakut, mungkin masih ada ya, baru mendengar alam malakut, sudah pernah dengar sebelumnya. Bagi peserta kajian hikam tentu sudah aneh, karena para sahabat pun membuat nazar alam yang harus ditembus oleh manusia untuk sampai kepada Allah ada 4 dalam Sirul Asrar, ada 4, tapi dalam Iqadul Himam hanya 3. Apa saja? Alamul mulki malakut jabarut lahul. Hiji alam mulki, 2 alam malakut, 3 alam jabarut, 4 alam tuh. Jasad qalbuhu arsiri olah dundut, ruh jismani nurani sultani kursi, urang terus berjuang menembuskan diri. Jadi para sahabat sudah membuat nazar tentang 4 lapis alam. Alam itu ada 4, alam mulki, malakut, jabarut, dan lahut. Nah di sini terkadang Allah memperlihatkan terhadap kegaiban alam malakutnya. Apa alam malakut itu? Dalam Iqadul Himam disebutkannya keempat alam itu sebenarnya wa makanu awalim fi makanin wahidin wa mahalluha fi makanin wahid. Nih ada di Iqadul Himam. Tempatnya itu hanya satu. Mana tempatnya? Ya di sini. Jadi dulu saya membayangkan bahwa 4 lapis alam itu apa ya, beda-beda wilayah. Misalkan di sini alam mulki ini, kita terbang ke atas sampai habis langit ke-7, ada gerbang. Selamat datang di alam malakut gitu. Masuk alam malakut, masuk ke alam malakut. Tembus lagi lebih atas, habis ada gerbang lagi, selamat datang di alam jabarut. Terus gitu, sudah kayak gitu. Ternyata enggak, menurut Syekh kita sama-sama ada kalau Imam Ibnu Ajibah, menurut Syekh Ibnu Ajibah bahwa keempat lapis alam tersebut tempatnya satu, di mana? Di sini. Jadi kalau kita nembus alam mulki, malakut, jabarut, lahut, ya begini aja. Dia ke mana-mana, karena yang menembus bukan jasad, bukan jismani, bukan. Ya, tapi ruhnya. Apa yang disebut alam mulki? Ma tudrakul hawas. Yang disebut alam mulki adalah segala sesuatu yang ditemukan yang jadi drop itu kapangi yang ditemukan oleh Pancalila, segala sesuatu yang terlihat, yang terdengar, yang terasa, yang tercium, itu adalah alam mulki. Kita bisa melihat batu, kita bisa melihat meja, saya bisa melihat al-mukarramat sudah semuanya. Nah, ini adalah alam mulki. Semuanya alam mulki. Segala sesuatu yang bisa dilihat,
didengar, dirasakan, dicium, diraba, maka itu adalah kawasan mulki. Sedangkan alam lahut, alam mulki malakut, alam malakut adalah ma yudraku bil ilmi wal fahm. Alam yang ditemukannya itu dengan ilmu dan pemahaman. Rahasia di balik satu benda dikejar dengan pemahaman. Saya ingat lagi ke rumah. Bukan tak rumah ingat lagi baru paham. Dulu Uwa suka ngebimbing jamaah hikam. Ketika melihat batu, sok ditanya Uwa, batu di naun asalnya. Batu di mana asalnya? Batu itu berasal dari dalam tanah. Ini untuk membimbing agar kita terus ingat kepada Allah. Dulu Uwa menggunakan analogi seperti ini. Jika melihat batu, itu batu. Batu itu asalnya dari mana? Dari dalam tanah. Tanah asalnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya dari mana? Dari Allah. Jadi kalau ketika melihat batu, Allah. Kata Allah. Ketika melihat batu, kita ingat kepada Allah. Bukan berarti bahwa batu itu adalah Allah. Nah, analogi seperti itu, sistematika pemikiran seperti itu, melihat buku, ini buku asalnya dari apa buku? Kertas. Ya kertas dari apa? Kayu. Serat. Dari kayu. Oh benar. Dari kapas. Dari serat kayu. Kayu jadinya di mana? Di atas tanah. Tanah asalnya dari mana? Nur Muhammad. Itu pemahaman Ahlus Sunnah yang benar sebuah. Kalau kata Allah begitu, ya jangan menafikan Nur Muhammad. Itu terdapat di dalam kitab Sirrul Asrar. Nah, bagi yang belum punya silakan. Ini kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya, kerajaan para wali. Ilmu luhur, pengalaman luhur, amanah luhur. Ya, dalam kitab ini sudah diterjemahkan oleh Imam Ghazali. Dalam Sirrul Asrar disebutkan bahwa ada pembahasan Nur Muhammadiyah. Yang tanah berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Jamalillah, dari Nur Allah, dari Allah. Jadi ketika melihat buku, Allah. Sekali lagi bukan Injil Allah, bukan. Ya, tapi ketika melihat buku jadi ingat kepada Allah. Nah, proses pemikiran seperti itu berarti ketika kita melihat buku, kemudian hati kita, otak kita berpikir buku berasal dari kertas dari serat kayu dari tanah dari Nur Muhammad. Nah, proses itu disebutnya, menurut saya itu berarti sudah masuk ke alam malakut. Jadi melihat buku kapan nih Allah? Melihat buku kahongkeun sebuah kahongkeun Allah. Ya, ingat ke Allah, tinggal buku, ingat ke Allah. Berarti itu sudah masuk ke malakut. Sedangkan alam Jabarut bahwa ma yudraku bil basirah wal ma'rifah. Segala sesuatu yang ditemukan oleh basirah mata hati. Hari tadi mah hayang nyambungkeun dina buku. Apa ya? Tadi ingin menyambungkan dari buku tembus ke Allah itu dipikir dulu. Buku berasal dari kertas dari serat kayu terus itu. Akhirnya begitu melihat buku langsung tembus ke Allah, langsung ketinggalan umat hati, ketinggalan itu basirah. Ya, ketika melihat buku langsung ingat Allah tanpa ada pemikiran dulu. Nah kalau yang begitu itu berarti kelasnya kelas Jabarut. Nah kalau lahul itu mah udah nggak perlu mikir lagi, semuanya udah hilang. Ya, semuanya udah hilang. Sudah meresapi la maujuda illallah. Tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Melihat apapun sudah tidak terlihat. Bahkan sebagian waliullah dirinya pun tidak ada. Saking leburnya dengan Allah, asyiknya musyahadah bersama Allah, dirinya pun serasa tidak ada. Nah makanya
ketika siapa itu yang mengatakan lain, tidak ada saya, yang ada adalah Allah. Sebenarnya ketika dipanggil oleh para wali, masyarakat masih benar Allah. Tidak ada sebenarnya yang ada hanya Allah. Padahal kan ngomong anjuna mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya yang ada adalah Allah. Jadi jika kemana dengan kenapa? Nah kalau padahal enggak, ya kalau bagi saya itu mungkin karena beliau sedang fana dengan Allah sehingga dirinya pun merasakan. Jangankan benda-benda lain atau orang lain, dirinya pun tidak ada. Maka keluar ucapan tersebut. Dalam istilah tasawuf disebutnya syafaat. Kalau ucapan-ucapan yang secara tekstual keluar dari syariat, tapi bagi para penyelam, bagi para pengamal mereka itu bisa jadi benar. Bergantung yang tahu benar saja ya. Si pimpinan sendiri tidak tahu. Dia maksudnya mau itu apa? Apakah benar mengakui Allah atau saking mananya? Maka tidak bisa dihukumi oleh kita. Ya hanya husnuzon saja. Itu syafaqat beliau sedang mana lebur dengan Allah sehingga dirinya pun serasa tidak ada. Nah itu alam mulki malakut jabarut dan lafaz. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari tadi, terkadang Allah memperlihatkan kepada kita, kepada anak kamu, ala ghaibi malakutih. Kita bisa melihat alam malakut dalam arti bisa melihat segala sesuatu, dipikir, dipahami, tembus ke Allah seperti yang tadi disebutkan. Tetapi wahajaba angkal istisrofa ala asroril ibad. Tetapi Allah wahajaba jengal dan menghalangi Allah angka darimu al istisrofa untuk melihat, jadi untuk melihat ala asroril ibadi terhadap rahasia-rahasia. Jadi terkadang kita ini sudah bisa masuk ke tingkatan lebih dari kelas mulki, sudah masuk ke tingkatan malakut. Ketika melihat segala sesuatu selalu ada di pikir-pikir kemudian tembus kepada Allah. Tetapi Allah menghalangi kita dari melihat rahasia hamba. Kan biasanya begini, salah satu kebiasaan atau pemahaman umum di masyarakat kalau bertemu dengan orang yang tahu isi hati gitu ya. Saya punya guru namanya Kang Ii, lain kiai lain ajinan, bukan nama. Tapi ada beberapa kelebihan beliau ya, ada beberapa kelebihan. Di antaranya kelebihannya beliau suka tahu kalau ada yang mau datang, nggak keluar yang lain, tapi kalau saya datang beliau akan tahu. Ya, di daerah Tasik Pegerahan. Ketika saya dulu waktu masih jadi santri di situ di Salafi, akhirnya santri pimpinan nanti. Ketika pulang ke rumah, kadang mampir dulu ke beliau dan silaturahmi ke guru ngaji ongko, ke guru itu, aja guru itu. Jauh guru ngaji atau guru kehidupan, guru hidup. Mampir ke sana. Ketika datang disambut dengan senyum dan ya mesti saya ambil akan karena bola sok kira kene urut. Sudah disediakan udutnya, rokoknya, bisa diambil akan saja. Ya, dengan air doang. Nah, kalau kita bisa bertemu dengan orang seperti itu, jangan dulu langsung mengucap ini wali. Nah, ya, karena bahkan terkadang
seorang wali itu dihijabi atau dihalangi dari mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah. Rahasia-rahasia di sini bisa yang baik, bisa yang buruk. Ya, tadi kamu habis maling ya. Kamu tadi habis zina ya. Kamu tadi nggak puasa ya. Bisa begitu. Atau juga malakutul ghaib itu adalah mengetahui tingkat kewalian. Ya, tingkat kewalian atau tingkat kualitas keimanan seseorang. Tapi kayaknya yang lebih contoh di sini adalah mengetahui aib-aib hamba-hamba Allah. Karena nanti hikmah selanjutnya berhubungan dengan menutupi aib. Ya, jadi terkadang ada orang yang bisa melihat alam malakut, sudah masuk ke alam malakut, tapi sama sekali dia ditutupi oleh Allah dari melihat rahasia hamba-hamba Allah. Ya, jadi enggak semua wali Allah itu tahu rahasia kita. Ya, dan yang tahu rahasia kita nggak dijamin itu wali Allah. Untuk kelebihan-kelebihan begitu nggak perlu jadi wali Allah. Dalam hikmah ke-126 nanti ada hikmah yang menyatakan bahwa kaifah tahruqul akal awali wa ta'ala tuhram min nafsikal awali. Bagaimana akan muncul keluarbiasaan dari dirimu padahal engkau belum menghancurkan kebiasaan dalam dirimu. Dina Iqbaluhiyah jelas yang kebiasaan nafsu itu ada dua, kebiasaan zahir, kebiasaan batin. Kebiasaan zahir seperti makan, tidur, minum, hubungan badan dan seterusnya. Maka kebiasaan batin seperti tobat, syukur, tinabah. Ketika manusia mengendalikan kebiasaan zahir, makan dikendalikan, puasa kayak minum dikendalikan, puasa kayak, maka Allah akan memberikan keluarbiasaan yang bersifat zahir. Mana di antaranya? Bisa lembang luhur cair, bisa terbang, bisa gampang gampang bolong. Itu kalau keluarbiasaan zahir, enggak harus jadi wali. Mengendalikan kebiasaan zahir pun bisa mencapai itu. Makanya Saulin biksu lain wali dari Islam gitu. Tapi jangan kuat, sakti, ya bisa terbang, bisa jalan di atas bara. Kenapa? Tapaan kuat, mengendalikan kebiasaan zahir. Bisa mendapatkan keluarbiasaan yang bersifat zahir pula. Itu nggak menjadi kewalian. Nah, jadi wali tidak harus bisa mengetahui rahasia orang, dan yang bisa baca rahasia orang itu juga belum tentu wali. Dosa dua. Saya targetnya ini sampai 5 saja. Dan nanti dilanjut dengan adik saya, Kang Aib. Jadi nanti ketemu sama Kang Haji itu pada asar dan malam. Jadi jadwalnya saya pagi sampai jam 10 dilanjutkan oleh Kang Haji, nanti pada dulu oleh Kang Fadli, pada asar oleh Kang Haji dan sampai malam dan malamnya. Nah, hikmah selanjutnya kita rogat dulu. Manutawi sapa wong itola iku itola ningali man ala asroril ibadi ing atase pira-pira rahasia hamba walam yatakhallaqan ora gawe akhlak il wong birahmati kalawan kawelas al-ilahiyati kang bangsa pangeran kana maka ono opo islamu ningali nikmat iku fitnatan dari fitnah alaihi ing atas iman wasababan dari sabab li jarril bibali kedua nari ke bahaya ilaihi maring iman.
Man barang siapa intola'a yang bisa melihat ala asroril ibadi, terhadap rahasia-rahasia hamba Allah, terhadap rahasia-rahasia orang lain, walam yatakhallaq birrahmat, walam yatakhallaq, dan tidak berakhlak birrahmati, dengan kasih sayang al-ilahiyati yang bangsa kepangeranan, yang bangsa ketuhanan, dengan kasih sayang ketuhanan. Karena maka adalah itla'uhu, penglihatannya tersebut, fitnatan, menjadi fitnah alaihi, bagi orang tersebut. Kalau ada orang yang bisa melihat rahasia-rahasia orang lain, tetapi ia tidak mampu mengaplikasikan rahman rahimnya Allah pada dirinya, tidak mampu bersikap kasih sayang terhadap orang yang dilihat rahasianya tersebut, maka penglihatannya itu, kemampuan melihat rahasia orangnya tersebut, menjadi fitnah, bahaya. Ya, kalau ada orang bisa melihat, mengetahui misalkan ini pernah melakukan dosa, Imam Hanafi radhiyallahu anhu, salah satu mujtahid yang 4, dari lahir beliau diberi kebiasaan oleh Allah bisa melihat bekas apa itu, bekas wudu orang lain. Kalau orang yang banyak dosa, ketika dia wudu, ketinggalan ngaramah memang dosa zina, maling, gasar, mabok. Beliau tersiksa, mempunyai keluar biasa tersebut. Gusti apa tutupan? Tutupilah ya Allah, saya tersiksa. Masalahnya jadi hayangna tengah ngomongkeun batu. Itu terus ya. Maka beliau minta kepada Allah untuk dihilangkan dan hilangkan. Oleh karena itu dalam mazhab Hanafi asalnya begitu, air bekas wudu orang itu nggak mustahil, masih bisa dipakai untuk wudu. Sebelumnya sama mustahil, ya bahkan tidak yang kali pakai wudu ningali najisieun. Imam Hanafi awalnya tidak bolehkan memakai air wudu orang lain untuk dipakai wudu lagi, tapi kemudian dihilangkan, ya hilang juga fatwanya gitu. Nah, kalau kita punya kelebihan mengetahui rahasia orang lain tapi tidak dibarengi dengan kasih sayang, ya ningali batur, ningali pamete batur langsung di alam gaib katingali ubah kemudian ke maling, katingali ke ngelak jujur betul, katingali ke godin, tinggali ke buka puasa jemput yang kolom meja terlihat. Kalau yang enggak dibarengi dengan kasih sayang, dengan kasih sayang ketuhanan, maka pasti bakal di apa ya, diwirani itu apa sih? Dipermalukan, kasih tahu ke orang lain, ya, atau bahkan dijadikan alat malak. Oh, ya, mana malingnya? 10 juta, ya, menteri beda-beda itu, ya, maka itu menjadi bencana. Al-Kisah, semoga ada cerita Nabi Ibrahim merasa bahwa dirinya paling kasih sayang, nanti lagi. Sudah begitu itu. Ya, jadi kalau ada orang yang mempunyai kelebihan bisa melihat rahasia orang lain terus tidak dibarengi dengan kasih sayang, maka penglihatannya tersebut menjadi bencana. Yang selanjutnya hadut nafsi utawi bagian nafsu fil maksiati ing dalam maksiat iku zahirun kang bertela, jaliyun kang tegese kang bertela. Wa haduha utawi bagian nafsu fit taati ing dalam taat iku batinun kang batin khafiyun tur kang sama.
wa mudawatu ma utawi tambah barang yahfalkan sama remah iku sokuba angel opo lajuhu tambah ya mah. Hadun nafsi bagian nafsu fil maksiati di dalam maksiat ikut dohirun itu jelas. Bagian nafsu di dalam maksiat, ketika kita melaksanakan kejelekan maksiat, maka begitu jelas bagian nafsunya. Kita pun kadang menyadari bahwa ini adalah jelek, ini adalah kehendak nafsu. Contoh, ketika sedang mabok, terasa nikmatnya air. Ketika sedang membunuh, terasa puasnya melampiaskan amarah. Ketika sedang zina, terasa nikmatnya, terasa tolongnya, kurang juga. Ketika sedang maling, terasa menguasai nikmat, menguasai harta orangnya. Itu bagian nafsu, itu jelas. Dan kadang orang yang melakukannya pun menyadari, oh ini nafsu, diketahui. Wahaduha fitoati batinun sofiyun. Sedangkan bagian nafsu di dalam ketaatan itu sama. Banyak orang yang tidak tahu bahwa dia sedang ditipu oleh nafsu. Apa di antaranya? Bagian nafsu dengan taat, ketika melaksanakan taat, melaksanakan kebaikan, ingin diberi imbalan secepatnya. Ya, ingin diberi imbalan secepatnya. Tahajud, penonton tahajud, kenapa? Pak, tahajudnya rajin banget. Oh, ini saya lagi banyak hutang. Saya lagi banyak hutang. Nah, kalau dengan tahajudnya ada keinginan terbayar hutang, nah itu bagian nafsu itu, bagian nafsu. Dan banyak orang yang nggak merasa bahwa itu jelek. Banyak orang yang nggak merasa bahwa itu belum benar. Ya, damang-damang, baik-baik aja, nggak merasa harus diobati. Ya, nah selanjutnya wa mudawatu ma yahfaz wa ilajuhu, mengobati sesuatu yang sama itu lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Ya tadi, jangankan mau mengobati, sadar pun enggak. Jangankan mau pergi ke dokter, ngerasa sakit pun enggak. Orang ada keinginan berobat pergi ke dokter kalau dia ngerasa sakit. Kalau bagi orang yang nggak merasa sakit, nggak mungkin dia mau berobat. Nah, ini juga bagian nafsu di dalam kemaksiatan sangat jelas. Ya, orang yang sudah melakukan maksiat pasti dalam hatinya ingin berhenti. Tetapi karena kalah oleh nafsu dan syaitan, ya susah. Tetapi dalam taat sulit mengetahui bahwa kita ini sedang mengikuti nafsu. Oleh karena itu maka dikatakan lebih sulit untuk mengobatinya. Kenapa? Karena jangankan mengobati, banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang berpenyakit. Ya, terus kalau ditafsirkan diibaratkan dalam penyakit batin, mengobati penyakit batin, dalam penyakit zahir, mengobati penyakit-penyakit yang ada di luar di luar jasad kita, itu lebih mudah. Luka luka di rumah sakit tangan cukup di apa? Dijahit bila meluka dengan usus, kita tinggali dulu di mana? Harus dioperasi, lebih susah. Ya, begitu pula dalam penyakit batin dan bagian-bagian. Ini nyambungnya ini dengan ini. Jadi kalau tadi pembahasan wali itu sudah selesai sampai hikmah manit tolaknya. Ini masuk ke penyakit hati. Rubbama dahola terkadang terkadang mancing opo arya ulia
alaika ing atase sira min haitsu la yanzuru dari saking sakira-kira ora ningali apa al-khalqu makhluk ilaika maring sira. Rubama dakhala terkadang masuk, rubama dakhala riya'u terkadang riya itu masuk alaika kepada diri kita min haitsu la yanzuru, min haitsu la yanzuru khalqu, padahal makhluk tidak ada yang melihat ilaika kepada kamu. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam dirinya Ulumuddin membagi dia ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama jaliyun, dia yang jelas, tampak jelas. Yang kedua khafiyun, dia yang samar. Yang ketiga akhfa, dia yang sangat samar. Yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah ini adalah dia tingkatan ketiga. Kalau ria yang pertama yang jelas, yaitu kita melakukan amal perang-perangan, ingin man, kenalan, Kang, bang, kenapa puasa? Saya lagi ingin beli motor nih. Bang, kenapa rajin tahajudnya? Oh ini, dan saya mau beli mobil, ya harus beli mobil, ingin lancar. Kalau tahajudnya, duhanya, saumnya atau ibadah-ibadah lainnya itu didorong oleh keinginan-keinginan selain Allah, maka itu riya yang jelas. Panggunawan sholat di mana dilatih di itu ada di Tuhan. Nah, berarti jelas. Jadi yang kedua ada ria yang khafi, yang sama. Kalau yang kedua ini tidak karena hal yang lain, awal ada karena Allahnya, tetapi diselingi dengan tujuan lain. Contoh, kenapa rajin sholat berjamaah? Ya, kan ini perintah Allah. Padahal ini ada sudah ada dihargaan kubatur. Nah, sudah ada disebut soleh kubatur. Barangkali aja orang lain ada yang menyebut soleh. Gitu. Ada tujuan lain. Karena Allahnya ada, terus tujuan lainnya juga ada. Ini ria yang kopi. Masih ketinggalan ya, tak ngerasa kene. Masih bisa diketahui oleh kita itu. Ya, banyak itu ria yang masuk dalam kategori kopi. Imam Al-Ghazali membaginya 5 lagi itu. Ya, diantaranya ini mas saya dulu ketika awal belajar tarekat, kadang suka menggerak-gerakkan jari, kersolat, kertasabut. Memang tujuan awalnya membantu agar zikir kopi jalan. Tapi Iblis pinter, lama-lama gak cuma itu, pecenguan, punya muncul dalam hati, kata hati, supaya ayo gerak-gerak itu jarinya tetap kejuru, supaya disangka kopi baik kebantur. Dalam hati itu jadi kesana. Yang awalnya untuk membantu bikin kopi, tapi lama-kelamaan pikirannya kan tinggal itu batu, nggak hanya muat itu batu, baik kurang kenal, bikin kopi terus gitu. Menurut Imam Al-Ghazali itu ya, dia lebar bikin kopi yang masalah malaikat dari apalin dikubur karena terkancur. Kalau yang memelihara jenggot,
janggut, dijenggut, melihara janggot. Boleh melihara janggot ya sunnah, tetapi hati-hati dalam hati. Hati-hati pada hatiku. Hati-hati dalam hati, jangan sampai ada perasaan ingin paling disebut paling sunnah. Nah paling sunnah itu jenggot tapi rewok. Nah itu riaknya itu di sana. Kalau ingin jenggotnya ya sunnah bagus. Tapi kalau dengan memelihara janggut agar disebut paling sunnahnya, nah itu yang riaknya. Atau maaf, yang ada di sininya hitam, ya di sininya hitam. Nggak salah, kalau tadi nutengah aja, aku maaf ya kubusin, nanti gitu pun aja. Nggak salah itu ya, tapi hati-hati, jangan ada muncul di hati supaya disebut ahli sujud. Jangan itu ya. Atau sekarang lagi saum nih, kalau saum fardu ya nggak apa-apa, tapi kalau saum sunat, ya, kenapa diperintahkan dalam fikih untuk membasahi apa? Bibir, meminyaki bibir, supaya tidak terlihat garing, agar tidak terlihat kering. Karena kalau sudah terlihat kering, bisa digoda, direweng, itu setan karena saya misalkan puasa batu, ya banyak. Pokoknya prinsipnya yang namanya riya itu talabul manzilah indan nas bibatin al-khair, mencari kedudukan di hati manusia dengan amal ibadah, dengan kebaikan apapun itu, ya bukan kebaikan yang jelek, tetapi ingin dihargai oleh orangnya, ingin dimuliakan oleh orangnya. Itu yang menjadi prinsip riya. Yang ketiga tingkatan riya adalah akhfa, yang sangat sama, lebih sama. Disebutkan dalam ihdanya bagaikan semut hitam di atas batu yang hitam, tengah malam gelap gulita bergelap. Sangat sama. Jangankan orang lain, diri orang yang bersangkutan pun kadang nggak tahu. Nah ini yang dimaksud di sini. Rubama dakhala riya wa alaika min haitsu la yanzuru khalqu ilaika. Terkadang riya itu masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam diri kita di saat tidak ada orang yang melihat. Secara kebahasaan riya itu dari ru'yah, ibadah yang tampak, yang dilihat oleh orang lain. Tetapi di sini terkadang riya itu masuk kepada kita padahal tidak ada orang yang melihat. Ini saya sering mengalami, benar. Belajar membenahi hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakit sulit, masya Allah. Asam mual bebas, ya mual bebas susah. Nah ini yang paling sulit. Apa contohnya? Kalau di dalam ihya disebutkan, ya. Dalam ketika ibadahnya dia ikhlas, gak ada keinginan dilihat orang, gak ibadahnya kita tahajudnya ke sorangan sendirian tahajudnya, gak dilihat sama orang. Ya bahkan ini untuk keridhaan Allah, tidak ingin pahala, Hati-hati ya, ada sebagian orang yang mengkritisi amalan atau pemahaman kaum sufi yang menyatakan bahwa ibadah itu jangan ingin pahala, harus kedua Allah saja, seperti Abu Nawas. Abu Nawas. Ya, ibadahnya bukan untuk surga, bukan takut neraka, tapi karena Allah saja. Banyak yang mengkritisi itu dari kalangan dari saudara kita yang sering disebut Wahabi. Ya, kata siapa nggak boleh ingin pahala? Apa yang tadi Quran jelas bahwa sifat-sifat para sahabat itu takut dengan neraka, mengharapkan surga. Masa kita umat Nabi Muhammad nggak boleh ibadah karena takut neraka, ingin surga? Kayak yang benar, termasuk yang barusan nih, yang barusan saya omongkan. Ya, jadi dalam bahasan ini ibadah mengharapkan pahala itu masuk riya.
Karena bukan karena Allah, karena mahal. Ya, tapi mengobatinya sedikit-sedikit. Nah, ria yang paling samar itu seperti begini. Ketika tahajud sendirian, nggak ada yang tahu. Tetapi ya disebutkan dalam syarah juga ada. Tetap bimihi bil mahafid wal majalis. Di antara yang paling samar itu begini. Kita contohkan ke saya saja. Karena mungkin bagi sebagian santri yang anggapnya buruk kepada saya, mungkin menganggapnya buruk, walaupun nggak merasa saya. Kalau pergi ke masjid, masuk ke masjid, kadang si sendal itu suka ada yang merapihkan ke santri, disimpan beda dengan batu itu dirapihkan supaya ketika saya turun ngambilnya mudah mengambil. Ya, pada semuanya juga begitu di sini santri. Pada sendal dulu kayaknya gitu. Ketika pertama melihat bunga, senang kenapa? Oh, santri itu bagus, berarti akhlaknya halus santri. Bunga sabab boga ayat santri akhlaknya mulia. Lama kelamaan ini setan asuh tidak terasa. Ya, ke masjid lagi, ikut sholat berjamaah. Pas pulang dari masjid, terlihat sendal saya kotor. Anu biasa sama di kumaha, yang biasanya itu disimpan di atas itu, ya. Tinggal saya pakai, kalau tinggal dipakai kalau turun. Tapi pas melihat sendal yang biasanya di atas disediakan oleh santri terlihat kabulai, berinjak-injak kotor, muncul dalam hati itu kita sendal akad sendal akad santri edan. Nah, sudah mulai masuk ria. Itu ria tahan. Mungkin saya lagi ngomongnya ikhlas. Mungkin cahaya di kuliah, cahaya disebut guru erak bahkan malu. Tetapi kalau ada perasaan ingin dimuliakan karena saya mau gurunya itu, oh berarti ngajar dihela-hela kita ada ikhlas. Bisa dipahami kan? Atau waktu usil majalis kayak diledakkan di tempat view. Ini pengalaman saya lagi nih. Pengalaman saya. Apa ngomongin gorengan batu? Ketika ziarah paling songo, karena musim ziarah bingung. Maka untuk ngantri wudhu panjang. Saya suka senyum. Kenapa? Kebetulan goreng patut itu benar nih. Goreng. Ngantri. Torojol, hashtag bahasa Indonesia. Torojol saya ke tempat wudhu. Terus saya tinggal di panjang. Namanya itu wudhu. Maka saya agak wudhu. Tapi kalian ini mengantri itu santri unggul. Mengantri itu entah setan cek dina hati digoda ke setan. Kayak santri mantung harga anda. Mana lagi pagi dari saya? Mana lagi pagi? Santri itu dapat. Kalau ada santri itu cuma ya santri itu bahkan lain salah santri dan lain dengan orangnya ayah kahayang di
dimuliakan. Saya teh iya kan masjid. Mungkin tahajud saya gak terlihat, berjamaah saya gak terlihat, ngawur saya tidak yang ditinggal di dalam. Tapi ku alatan-alatan ibadah-ibadah sok menuntut dimuliakan orang lain. Walaupun tidak terucap, saya nggak ngomong mana ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dah hari terucap. Nah, ayat korban yang ada tadi, ayat dikai gitu dari korban itu benar. Nah itu bagi saya itu ria, ya itu ria. Apakah nggak boleh senang sama sekali ketika orang berbuat baik kepada kita karena dia sadar? Bukan, boleh. Apa yang mau sadar boleh merasa senang, tapi jangan merasa senang kita dimuliakan oleh orang lain. Kalau merasa senang, oh santri itu bagus, tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau merasa senang karena kita dimuliakan, karena kita guru pernah guru berilmu, itu yang dijadikan riya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, hal tersebut ya menggugurkan amal. Ya menggugurkan amal. Teringat cerita uang lagi. Ya, salah satu cerita uang yang mewanti-wanti terhadap bahaya dia adalah dalam tiga katanya. Kata beliau, itu saya belum ngecek. Dalam tiga disebutkan Imam Al-Ghazali menceritakan satu orang bapak-bapak yang sudah pergi haji, tapi ketika hajinya ada yang tahu, ya tidak jadi zaman aja nama pengajian nama ini haji bisa cekrek walaupun apa pengajian jadi satu hanya kemarin cuma itu ya atau bagaimana lah ya gampang dilihatnya. Zaman dulu kan nggak ada begitu. Yang atau ada WA kan. Ketika ada teman berkunjung ke rumah dia, dalam hatinya tuh lebar, ongkos ke Mekah kemana, ongkos ke Mekah mana, lebar lalu. Saya kalau orang lain nggak tahu bahwa kita pernah ke Mekah, ya nggak pirang, kepirang. Gak seberapa, cuman begini ke istrinya, mah, ya pak, itu mah kalau ya teman papa ini, ya lewat sobat akang dia kembali pondok dia, ternyata bisa berdaya saya, aku teko datang, teko aku di pengantin kemari, itu pakai teko itu yang kemarin kita beli dari Mekah, ngomong begitu. Tapi saya kaya huan benar-benar juga. Maka lutas sama amalnya itu. Pahala anak ada sama karena tidak ada pembatalan haji ria wal seperti hobi. Ada haji masa, tapi pahalanya habis. Ya, padahal habis beres haji beres dikira itu kurang begitu banyak. Ngomong anak muda zaman sekarang santri milenial, alhamdulillah sudah terlalu serius, beda-beda, dan lawan gitu. Aduh, ya nggak usah repeh itu. Kalau semua diberitahukan kepada orang lain, mana yang itu? Allah. Apa itu beda-beda kabar? Hanya itu Quran Allah begitu. Ya, kan siapanya Allah banyak saat. Enggak, udah aja. Ya, berarti kita selamat dari dia. Udah saya selamat dari dia. Tadi ngomong-ngomong umroh segala rupa. Tuh, dari ribut. Ngajak kehadiran dari ribut. Entah begitu. Ya, tadi saya kata santri kadang ngomong tekudulah mensantri kalau beres sholat santri dari cium tangan sampai salam sampai ngejaga hati. Ya santri kadang saya kalau mau dicium tangan sampai gitu. Tapi kadang saya ingat KUA deh biasa buat kebaya itu santri pada kekalap barokah karunya warna guru kemana yang kebaya kan bicara dan hati gawe hati itu udah capek. Ya
gitu, susah. Tapi walaupun susah, tetap harus dilakukan. Imam Al-Ghazali tetap mencela orang yang berhenti beramal karena takut ria. Kalau lebih goreng dia, ya tadi hajat benar. Setidaknya kalau kita terus mencoba, kalau kita terus berusaha menghilangkan ria di saat dengan kita terus beramal, insya Allah akan ada ujungnya mungkin. Atau setidaknya Allah menghargai usaha kita. Ya maaf, enggak yang cuma ria-ria aja. Daya libur ria, daya libur ikhlas, bila beroki. Tidak akan muaim apa karena ikhlas kamu, apa karena ria ikhlas. Seperti saya tadi bisa tahu isi ria kan kealaman itu seorang kan. Ya, kok itu dia tahu dari buku, tahu dari kitab, baca itu dia. Ya, perbaiki sedikit demi sedikit. Gitu. Selanjutnya istisrofuka ayyama. Sekarang dilanjut oleh Kang Aid. Mau istirahat boleh, tapi istirahat di sini aja ya. Gak usah ke kamar lagi, nanti susah lagi mengumpulkan. Bahkan di sini selonjoran boleh, tiduran boleh, tidur beneran juga boleh, silahkan. Daripada tidur di kamar ya, kalau di sini kamar rokahan silahkan. Allahumma bika taufiq barik, wallahu a'lam bishawab.